Kalian tahu di Swedia, menteri dan pejabat publiknya menggunakan kereta dalam aktivitas mereka. Tanpa ajudan, tanpa pengawal, mereka tinggal di rumah sendiri, menanggung air sendiri, listrik sendiri, tidak ada mobil dinas yang mewah atau rumah gedongan di pusat kota dengan halaman yang luas. Di Amerika Serikat, anggota Senat cuma menerima kurang lebih 2,7 miliar per tahunnya. Nilai yang sangat kecil bila kita bandingkan dengan apa yang diterima oleh para anggota dewan kita. Di Inggris, anggota parlemen wajib melaporkan detail penggunaan perjalanan dinas atau biaya operasional mereka, dan ini menjadi informasi publik. Ada puluhan ribu pejabat di Indonesia ini kalau kita hitung dari level eselon 1 ya, menteri, pimpinan lembaga, eksekutif, legislatif, dan itu bisa mendapatkan penghasilan hingga ratusan juta tiap bulan, termasuk tunjangan transportasi, komunikasi, reses, operasional, honor tim, penghasilan sebagai komisaris, dan penghasilan legal lainnya. Dan mereka juga memperoleh fasilitas rumah dinas, beban isinya pun ditanggung oleh negara, dan rumah dinasnya nggak cuma satu, bos. Bisa jadi seorang pejabat itu mendapatkan lebih dari satu rumah dinas. Bisa 3 rumah dinas, bahkan 5 rumah dinas. Dan ada pejabat yang seperti itu. Dan gue siap bertanggung jawab atas statement yang gue keluarkan ini. Rumah dinas ini adalah rumah yang nyaman dan besar. Yang mana bebannya tidak satu pun mereka tanggung. Misalnya beban listriknya, beban airnya, beban security-nya, beban protokolernya. Biaya kesehatan pun juga ditanggung sama negara, difasilitasi sama negara. Apa nggak enak jadi pejabat di Indonesia? Nah, selanjutnya mobil dinas. Mobil dinas lebih mencengangkan lagi Bapak Ibu semua. Mobil dinas pejabat di Indonesia itu mantap-mantap semua, luxury item semua. Dari mulai Alphard sampai Range Rover, dari mulai seri 7 sampai S-Class, itu ada semua. Dan mereka juga bisa mendapatkan mobil dinas lebih dari satu. Dan yang lebih enak lagi, mobil dinas ini tidak selalu berplat merah. Karena pejabat eselon 1 ke atas itu punya plat khusus namanya RFS. Kalau ada RFO atau RFH di bawahnya itu biasanya pejabat eselon 1 ke bawah tuh. Dan platnya hitam dan bisa digunakan untuk bertamasya atau bersosialitas. Dan semua kemewahan ini bisa mereka nikmati tanpa harus mereka tanggung pajaknya berapa. Jadi enak banget jadi pejabat di Indonesia ini. Dia bisa punya penghasilan ratusan juta, tapi di satu sisi beban-beban hidupnya ditanggung sama negara. Jadi net income-nya sangat-sangat besar. Itulah kenapa orang-orang Indonesia lomba-lomba jadi pejabat, karena nikmat sekali. Dan kalau kalian mau menelisik lebih dalam, kalian lihat data by datanya, kalian akan menemukan hal-hal yang mencengangkan. Karena setiap tahun atau bahkan setiap bulan di seluruh kementerian lembaga selalu ada biaya renovasi rumah dinas, konstruksi rumah dinas, dan konsultasi rumah dinas. Nah, hampir setiap tahun belanja terbesar dari APBN itu bukan berasal dari infrastruktur, tapi belanja pegawai, yang mana nilainya mencapai ratusan triliun rupiah. Terakhir kalau nggak salah hampir 400 triliun rupiah ya, sekitar 200 atau 300 triliun rupiah gitu belanja pegawai. Fasilitas macam rumah dinas tadi atau bahkan perjalanan dinas belum termasuk loh, nilainya aja udah sebesar itu. Dan yang lebih miris lagi adalah walaupun belanja pegawai kita seraksasa itu, sebesar itu, masih banyak PNS kita yang harus hidup dalam garis kemiskinan dan berada dalam tekanan ekonomi yang sangat berat. Kenapa demikian? Karena kesenjangan vertikal dan horizontalnya luar biasa sekali Bapak Ibu semua. Anggaran raksasa itu hanya dinikmati oleh segelintir orang.